untuk pernikahan Rizky Bilar dan Lesti yang pertama kenal juga sama mereka gitu. Halo guys, ngonten lagi. Selamat datang di channel saya Apokalips 11 yang bercerita tentang dunia broadcast, seleb, review, dan kuliner. Saat ini saya mau share video dengan Tia Arista, artis yang imut-imut. Dan kali ini pertanyaan pertama adalah lagi sibuk olahraga apa sih sekarang? Aku lagi hobi banget olahraga apapun itu, karena kan kalau misal ini kan kemarin aku habis turunin berat badan sampai 26 kilo. Jadi sekarang waktunya buat olahraga. Jadi lagi mencari aja olahraga apa yang paling enak, paling nyaman, paling happy. Semenjak memang udah lulus kan udah olahraga biasa kan, tapi pelan-pelan bertahap dari stepnya dari paling bawah dulu naik. Justru kalau sepatu roda ini karena anak aku, Kanaka tuh yang nomor 1, dia tuh kepengen sepatu roda. Jadi pas ulang tahun dia dapat kado sepatu roda, nyobain, dia seneng. Nah dari situ aku mikir nih, kalau misalkan dia udah seneng, kalau akunya nggak dukung dia, akhirnya juga lewat gitu aja. Jadi akhirnya aku belajar juga sepatu roda. Terus gimana tuh ngajarin bocah-bocah belajar sepatu roda? Belajar basicnya sih cuman sekedar gimana caranya berdiri, terus jaga-jaga kalau misalkan mau jatuh tuh jatuhin lebih ke depan gitu. Walaupun kita juga perlengkapannya juga lengkap banget sih sebenarnya, lebih ke situ. Tapi kalau tekniknya aku belum bisa, karena aku juga kan nggak bisa. Fun banget, dan yang paling fun itu adalah ketika dia bisa main sama orang tuanya. Karena kan anak-anak ini tuh nggak ngerti kan kita harus kerja atau segala macam. Yang dia kepengen itu bonding antara anak-anak dan orang tuanya gitu. Jadi lebih ke main belajar juga. Aku sebisa mungkin gimana caranya main itu bisa ada esensi belajarnya. Dan setelah lama tidak meng-host, dan kemarin sempet nge-host acaranya Leslar, itu gimana sih ceritanya? Iya, happy banget ya. Aku memang beberapa kali udah dapet tawaran lagi buat balik nge-host lagi gitu. Cuman jujur secara PD-nya tuh belum gimana ya. Kayaknya kalau nge-host lagi bisa kayak dulu nggak ya, lancar kayak dulu nggak ya gitu. Lebih kepikiran ke situnya. Cuman kemarin pas prosesi untuk pernikahan Rizky Bilar dan Lesti yang pertama kenal juga sama mereka. Yang kedua tawarannya juga sama partnernya juga Ben Kasyafani kan, waktu itu kan udah sering lah kita ngobrol bareng. Jadi kayaknya udahlah bisa nih. Masa sih ada temen kita mau nikahan kita nggak bantuin. Itu sih itu nomor 1 itu. Karena Rizky Bilar juga kan aku juga lumayan sering ngobrol, ngevlog bareng apa segala macem. Dia banyak kebantu juga. Jadi ketika dia mau menikah juga kita harus bantu. Apa yang bisa kita bantu? Nge-host, oke nge-host. Berjalan begitu aja, karena mungkin aku orangnya ya udah gitu, let it flow aja gitu, sama band juga. Jadi semuanya berjalan dengan lancar sih, alhamdulillah. Di ulang tahun pernikahan yang ke-7, dapat hadiah apa? Dia dari suami pasti spesial ya. Kadonya unik banget sih. Biasanya kan kalau ulang tahun pernikahan tuh dapetnya berlian apa. Ini dapat kado itu alat-alat olahraga, trampolin, skipping. Tapi skippingnya tuh skipping yang bisa nyala-nyala gitu. Karena memang suami aku tuh selalu support apa yang lagi aku seneng dan pengen aku ngelakuin gitu. Dan karena aku tuh ngeliat olahraga semua tuh aku liatin. Aku pengennya tuh aku bisa semua olahraga, karena supaya anak-anak juga ngeliat, olahraga nih menyenangkan ya, nyokap gue nih olahraga nih main-main terus ya gitu. Jadi kayak biar mereka ketertarikannya sama olahraga juga ada gitu. Karena kan aku dulunya juga atlet taekwondo kan gitu. Aku udah ngenalin taekwondo, tapi kayaknya yang Kanaka taekwondo belum terlalu serius gitu. Sekarang malah pengen sepatu roda, ayo apapun itu, kalau olahraga aku support. Kayak aku sekarang kan lagi belajar main rope flow ya. Rope flow tuh kayak pakai tali gitu, diputer-puterin, itu dilesin gitu. Dilesin juga. Jadi apapun yang aku mau, ya walaupun kedengerannya kayak nih ibu-ibu pakai les muter-muter tali segala gitu. Cuman dia support, karena kan
nomor satu sekarang kita harus bisa happy. Dia lagi tertarik sama sepatu roda. Jadi rencananya kita mau sepatu rodaan satu keluarga. Kemarin udah sempat beli sepatu roda, tapi ini udah mau upgrade. Iya, mau upgrade sama sepatu roda yang lebih lebih pro lagi. Dengar-dengar dari berita online katanya sedang program hamil anak ketiga ya, betul nggak tuh? Ya, sebenarnya program hamil tuh rencananya tuh udah dari setahun yang lalu. Semenjak, nggak setahun sih, hampir setahun. Jadi target aku nurunin berat badan itu karena kan memang mau program kan, mau program bayi tabung. Waktu itu udah achieve target, 3 bulan stay berat badannya, itu bisa program lagi. Dan waktu itu memang udah ada masa suburnya udah bagus. Jadi yang aku dapat dari diet ini, aku punya masa subur seumur hidup. Aku nggak pernah ngeliat masa subur, aku dapat masa subur. Tapi memang kebetulan belum dikasih rezeki alami ya. Udah bisa lanjut, tapi kan kondisi sekarang justru makin parah kan gitu. Jadi mudah-mudahan aja deh ya corona ini cepat berlalu, pandemi ini cepat selesai supaya bisa ngejalanin aktivitas kembali normal dan bisa program hamil lagi akunya. Kalau rencananya mah udah dari kemarin-kemarin, cuman kalau sekarang ini sebenarnya udah tinggal jalan aja, tapi kondisinya yang menurut akunya juga masih belum yakin ya. Soalnya aku tuh selalu kehamilan dengan resiko tinggi gitu. Jadi anak pertama, dari anak kedua pun aku resiko preeklamsia juga ada. Nah ini ketiga, jadi ditambah lagi pandemi kemarin kena COVID juga kan. Jadi kita harus jaga-jaga banget. Program diet yang dia lakukan kemarin itu sempat jadi kontroversial di berbagai platform ya. Itu tanggapannya Tia sendiri gimana tuh yang kemarin itu? Kalau aku sih nggak mau terlalu peduli sama omongan orang. Yang penting efeknya di diri aku secara hasil lab semuanya bagus. Gitu, dokter kandungan aku juga amazed banget gitu. Wah, hebat ya, bagus, ada masa subur dan sebagainya gitu. Jadi di aku pribadi efeknya bagus banget gitu, dan teman-teman yang lain juga banyak yang yang nggak plek-plek, sebenarnya nggak ada yang ngikutin plek-plek gitu. Jadi yang coba ikutin jalan 45 menit ini kan sebenarnya sesuatu yang oke lah, jalan 45 menit, ngatur pola makan. Itu banyak juga yang malahan udah hamil duluan gitu. Jadi case tiap orang kan beda-beda. Aku tuh selalu dipantau dokter, apapun itu. Aku dipantau dokter kandungan, aku dipantau sama dokter anak aku, karena kan gizi anak aku juga harus diperhatikan. Dan aku dipantau sama dokter yang atur nutrisi makan aku. Jadi apa yang aku lakukan emang udah on the track banget. Di dalam menjalani program bayi tabung ini, pengalaman Tia Ariska itu suka dukanya gimana sih? Suka dukanya ya sebenarnya mungkin kalau orang ngeliat jadi kayak satu kekurangan gitu, karena kan memang untuk hamil alami ternyata memang aku jauh lebih sulit dibandingkan orang biasa. Tapi aku mencoba menjalani itu dengan happy gitu. Jadi kayak ya udah, kalau memang rezekinya memang harus dijemput dari bayi tabung, kenapa gitu, nggak masalah juga gitu. Memang rezekinya di situ. Alhamdulillah masih dikasih rezeki untuk bisa ngejalanin program bayi tabungnya, terus dikasih kesempatan, dikasih kesehatan, udah jalanin aja. Nothing tulus aja gitu, bismillahirrahmanirrahim, udah ikhtiar, hasilnya udah kita kembali berserah. Suamiku sih anak pertama tuh super protektif, anak kedua masih protektif, tapi udah lebih wise lah ya. Apa yang memang, kalau aku tuh kan orangnya apa-apa tuh dicek, apa-apa dicek gitu. Pas kedua pun itu hamil, aku resiko preeklamsia pun itu kita jaga banget, jadi dicek sebelum kejadian, kita udah tahu nih, nah solusinya apa nih kayak gitu. Jadi lebih ke situ, jadi yang dijaga itu kayak kita cek tensi, makan juga asupan sayur, walaupun aku nggak terlalu suka sayur tapi dipaksain gitu karena waktu pas hamil kedua gitu. Jadi yang kesininya kita akan seperti itu lagi, semuanya harus kita cek lengkap. Terus udah gitu pilih dokter yang paling tepat buat nanganin supaya kita ngejalannya lebih nyaman dan lebih aman. Berita di online menyebutkan mamanya dia lagi sakit, bener nggak sih tuh? Mamaku nggak sakit, aku nggak mau mamaku dibilang sakit. Cuman memang kebetulan matanya itu udah agak dia ngeluh matanya susah ngelihat gitu. Jadi ini sekarang kita lagi ngecek terus, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Dan aku juga jadiin ini sebagai
satu situasi yang dimana aku bisa sharing gitu. Mungkin kan ini kekurangan dari keluarga aku. Kebetulan mamaku matanya lagi susah ngeliat. Kita akan cek, nanti aku akan sharing juga, siapa tahu bisa ngebantu. Karena kemarin waktu pas mamaku tumor otak, akhirnya kan aku sharing gitu. Ternyata banyak juga yang orang tuanya atau dia sendiri itu ada ngalamin tumor otak. Jadi mereka kebuka gitu, maksudnya tahu, oh tahapannya mereka harus ke dokter ini gitu. Oh mereka harus apa yang dicek, MRI segala macam. Jadi ada sedikit wawasan tambahan dari pengalaman orang. Walaupun setiap orang pasti nggak sama ya. Jadi ya aku sharing-sharing aja lah, berbagi gitu. Aku ngecek sih ke dokter mata. Ya sesuai aja, kalau yang bermasalah matanya kita cek ke dokter mata. Nanti kalau dokter matanya ngerujuk ke dokter lain ya kita ke dokter lain gitu. Ini jangan disangkutin sama tumor otak dulu ya, karena memang belum tahu gitu. Ini kita masih cek sih. Tapi Mama masih bisa nyetir loh. Cuman aku khawatir aja kan, matanya sebelah kanan penglihatannya udah 20%. Jadi kalau nyetir jadi bahaya. Makanya nih kita lagi mau treatment dulu. Insya Allah sih bisa sembuh. Aku yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, semoga cepat sembuh. Nah, cukup sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih telah menonton dan tetap dukung saya dengan cara subscribe ya teman-teman. Like dan share, komen-komen juga boleh. Terima kasih atas waktunya untuk melihat video ini. Terima kasih.